Jadi mungkin mulai hari ini tanggal 26 September 2021 saya akan membahas seputar cara belajar saya, terutama bagaimana sih caranya belajar di UT yang pernah saya lakukan. Jadi nanti teman-teman simak saja terus video saya, teman-teman subscribe dulu ya, biar nanti ketika update tentang cara saya belajar bisa teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Cara belajar yang pertama saya adalah seperti ini. Baik teman-teman, kita hari ini santai saja. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita di kolom komentar saya, yang menginginkan saya untuk memberikan sebuah pengalaman bagaimana sih caranya belajar di UT, memahami sebuah modul yang cukup tebal. Ketika kita memahami modul sebesar ini, setebal ini, kita memang sedikit kesulitan teman-teman. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu kan mempunyai cara masing-masing untuk memahami sesuatu. Misalnya si A memahami sebuah materi pembelajaran hanya dengan membaca, mungkin bisa langsung masuk ke otak. Pemahaman sebuah materi itu bukan tergantung bagaimana si A harus mengikuti si B harus mengikuti si A, atau mungkin si C mengikuti si B. Jadi misalnya saya memberikan tips dan trik, itu hanya sebagai contoh saja apa yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi teman-teman ketika menjalani tutorial online, tuton, itu kan dari Senin sampai Minggu. Jadi itu durasinya adalah 1 minggu. Nah, jika teman-teman lihat di modulnya itu teman-teman mempelajari modul 1. Jadi minggu pertama berarti teman-teman mempelajari modul 1. Nah, di modul 1 ketika teman-teman membuka modulnya ya, itu kan ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Nah, sebenarnya yang dipelajari itu dulu teman-teman. Jadi dalam 1 minggu itu kita mempelajari modul 1, dan di dalam modul 1 itu ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Saya berikan contoh teman-teman, misalnya ini saya punya modul logika. Ini saya punya modul logika. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman boleh membaca semua, tergantung saya kembalikan ke teman-teman ya, caranya membaca seperti apa. Mungkin sambil tiduran, tapi jangan sambil tidur, tentunya tidak bisa. Mungkin teman-teman sambil santai sama teman-teman, itu tergantung teman-teman caranya membaca atau cara belajar di mana, itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti saya, ini hanya contoh saya bukan saya untuk menghibur teman-teman harus begini, itu tidak. Ini saya hanya memberikan contoh yang saya lakukan seperti ini. Saya membuat coretan. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ketika saya membaca sebuah modul, saya tuh membuat coret-coretan seperti ini. Jadi apa yang sudah saya baca itu biasanya saya kasih coretan berwarna merah, atau mungkin teman-teman kalau punya stabilo pakai stabilo, itu tergantung teman-teman fasilitasnya yang dipunya apa. Ini seperti ini teman-teman, saya kasih coret-coretan, dan juga menjawab latihan soal yang di sini. Di sini ada latihan soal, teman-teman jawab dulu, atau teman-teman ketika sudah membaca kemudian mencoba menjawab di sini. Jadi teknik yang saya gunakan adalah ketika saya membaca, saya menggunakan ballpoint untuk mencoret-coret yang sekiranya menurut saya ini harus selalu diingat atau selalu dibaca. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjalani tuton dan kita akan melakukan diskusi bersama teman-teman kita dan bersama dosen, kita harus berpegangan tetap pada modul. Jadi ketika kita menjawab sebuah diskusi, kita seharusnya memang melihat buku dulu. Jadi coret-coretan tadi untuk mempermudah kita di dalam mencari sumber-sumber yang tentunya akan kita gunakan dalam mendiskusikan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh tutor kita. Ketika saya membaca, itu saya mempersiapkan sebuah pulpen dan kemudian memberikan coret-coret seperti ini.
Ini hampir saya coret-coret semua nih. Kalau misalnya ini saya coret lingkar-lingkar seperti ini, ini warna biru, tergantung teman-teman pakai bolpen warna apa, bebas. Karena saya tidak punya stabilo, jadi yang saya gunakan adalah bolpen yang seadanya. Makanya di sini pertama saya warna merah, kemudian warna hitam, dan di sini warna biru. Itu tergantung saya memegangnya warna apa. Intinya ketika saya membaca, saya harus memegang bolpen dan melakukan coret-coret seperti itu. Apakah dibaca semua? Jujur saya kalau misalnya belajar untuk membaca semua buku itu saya justru sangat kesulitan teman-teman. Jadi tip cara belajar saya ketika menjalani perkuliahan di UT adalah membaca buku tersebut, kemudian mempersiapkan sebuah ballpoint untuk ketika apa yang sekiranya penting maka akan saya coret-coret begitu. Nah, ini yang jadi mungkin bahan pertimbangan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya kira itu saya ulangi kembali. Ketika saya ditanya cara belajarnya bagaimana, maka tentunya saya akan kembalikan ke teman-teman pribadinya masing-masing teman-teman seperti apa. Karena metode atau cara belajar setiap masing-masing, setiap individu itu sangat berbeda-beda teman-teman. Jika memang saya itu kesulitan ketika membaca, mungkin ada gangguan dari sana atau gangguan dari sini, maka saya itu kesulitan untuk membaca sebuah buku, apalagi buku-buku yang tebal dan tulisannya kecil-kecil. Itu saya sangat kesulitan di situ. Jadi metode saya memang saya hanya menggunakan teknik skimming, membaca cepat, kemudian saya coret-coret untuk menandai sekiranya yang materi yang sangat penting untuk nanti diulang, atau mungkin ketika kita membutuhkan materi tersebut langsung kita dapat tahu nih posisinya di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada juga yang cara belajarnya harus menggunakan gambar atau mungkin menggunakan sebuah video. Itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi pada dasarnya ini di sini teknik belajar di UT itu fleksibel, tergantung teman-teman belajarnya yang paling enak, paling mudah, paling rileks itu seperti apa. Itu sebenarnya teman-teman semuanya yang lebih tahu. Jika teman-teman ingin menggunakan metode saya, jadi teknik skimming, jadi membaca cepat dan sekiranya penting saya coret pakai bolpen. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini menurut pengalaman saya. Saya kira teman-teman sudah punya teknik masing-masing, jadi teman-teman gunakan saja apapun tekniknya, itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sendiri, karena yang tahu situasi dan kondisi adalah teman-teman sendiri. Oke teman-teman, saya kira sedikit informasi cara belajar saya. Ingat ya, cara belajar saya ketika menggunakan buku modul yang tebal dan tulisan kecil adalah menggunakan teknik skimming, dan tentunya pakai coret-coret yang seperti sudah saya tunjukkan di buku saya tadi. Saya minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam hal penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.